Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap belajar hari ini. Saya Rika Yuliana, dosen PGSD Universitas Pamulang. Pada video kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting, yaitu internalisasi nilai dan pembentukan kepribadian. Materi ini penting karena dalam dunia pendidikan, guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga berperan dalam menanamkan nilai, pembentukan sikap, dan membantu peserta didik memiliki kepribadian yang baik. Tonton terus rangkaian video pembelajaran di kanal edukasi kebanggaan kita, Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sebelum masuk ke materi, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah menyimak video ini, teman-teman diharapkan mampu memahami pengertian internalisasi nilai, menjelaskan tahapan internalisasi nilai, memahami konsep pembentukan kepribadian, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian, serta memahami dimensi kepribadian. Jadi, fokus kita hari ini adalah melihat bagaimana nilai dapat ditanamkan kepada seseorang sehingga akhirnya mempengaruhi sikap, perilaku, dan kepribadian. Teman-teman, coba kita ingat pengalaman ketika kita masih kecil. Mungkin orang tua kita mengingatkan, jangan berbohong, kalau masuk rumah ucapkan salam, kalau punya tugas harus dikerjakan, atau kalau teman-teman kesulitan, dibantu. Awalnya kita mungkin hanya mengikuti karena disuruh, tetapi kalau dilakukan terus-menerus, diberi contoh, dibiasakan, lama-kelamaan nilai itu melekat dalam diri kita. Nah, proses melekatnya nilai dalam diri seseorang inilah yang disebut sebagai internalisasi nilai. Jadi, nilai tidak hanya diketahui, tetapi juga diterima, diyakini, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Internalisasi nilai adalah proses penanaman nilai-nilai tertentu ke dalam diri individu sehingga nilai tersebut menjadi bagian dari kepribadiannya. Nilai yang dimaksud dapat berupa nilai moral, sosial, budaya, maupun agama. Nilai tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku. Misalnya, nilai kejujuran. Ketika anak hanya tahu bahwa jujur itu baik, itu hanya sebatas pengetahuan. Tetapi ketika anak sudah terbiasa berkata jujur, tidak mencontek, tidak mengambil barang orang lain, dan berani mengakui kesalahan, berarti nilai kejujuran sudah mulai terinternalisasi dalam dirinya. Dengan kata lain, internalisasi nilai adalah proses yang membuat nilai tidak berhenti sebagai teori, tetapi menjadi bagian dari perilaku yang nyata. Selanjutnya, kita bahas tahapan internalisasi nilai. Ada 3 tahapan penting, yaitu transformasi nilai, transaksi nilai, dan transinternalisasi nilai. Tahap pertama adalah transformasi nilai. Pada tahap ini, nilai disampaikan oleh pendidik, orang tua, atau tokoh masyarakat kepada peserta didik. Prosesnya masih bersifat satu arah. Misalnya, guru menjelaskan bahwa disiplin itu penting, jujur itu harus dilakukan, dan menghormati orang tua adalah perilaku yang baik. Metode yang dapat digunakan bisa berupa ceramah, cerita nasihat, atau pemberian contoh. Pada tahap ini, tujuan utama adalah agar peserta didik mengenal nilai yang diajarkan. Tahap kedua adalah transaksi nilai. Kalau tahap pertama lebih banyak penyampaian, tahap kedua ini sudah mulai ada interaksi. Peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi diajak berdiskusi, bertanya, menyampaikan pendapat, dan menghubungkan nilai dengan pengalaman mereka sendiri. Misalnya, ketika guru bertanya, kenapa kita harus jujur saat mengerjakan ujian? Atau apa akibatnya kalau seseorang tidak bertanggung jawab? Nah, dari pertanyaan seperti ini, peserta didik mulai berpikir. Mereka tidak hanya tahu bahwa suatu nilai itu penting, tetapi mulai memahami alasannya. Tahap ketiga adalah transinternalisasi nilai. Ini adalah tahap paling tinggi.
Tahap ini nilai sudah menjadi bagian dari diri peserta didik. Nilai tidak hanya diucapkan, tetapi juga sudah tercermin dalam perilaku sehari-hari. Misalnya, anak yang sudah menginternalisasi nilai tanggung jawab akan mengerjakan tugas tanpa harus selalu diingatkan. Anak yang sudah menginternalisasi nilai sopan santun akan terbiasa mengucapkan salam, menghormati guru, dan berbicara dengan baik kepada teman. Jadi, nilai yang sudah tertanam akan tampak dalam tindakan yang konsisten. Sekarang kita masuk ke pembentukan kepribadian. Kepribadian adalah kombinasi karakteristik dan pola pikir, perasaan, sikap, serta perilaku individu yang membedakannya dari orang lain. Setiap orang memiliki kepribadian yang unik. Ada anak yang mudah bergaul, ada yang pendiam, ada yang sangat percaya diri, ada pula yang membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Pembentukan kepribadian ini adalah proses perkembangan pola perilaku, sikap, dan karakter seseorang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Proses ini berlangsung sepanjang kehidupan, mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Selanjutnya, kita bahas faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian. Ada 3 faktor utama, yaitu faktor biologis, lingkungan, dan pengalaman pribadi. Faktor biologis berkaitan dengan bawaan sejak lahir, seperti temperamen, bakat, kecerdasan, dan kondisi fisik. Misalnya, ada anak yang sejak kecil aktif, ada yang lebih tenang, ada yang mudah bergaul, dan ada juga yang cenderung pemalu. Namun, faktor bawaan ini bukan satu-satunya penentu kepribadian. Faktor berikutnya adalah lingkungan. Lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, masyarakat, dan media sangat berpengaruh terhadap kepribadian anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang positif biasanya lebih mudah membentuk sikap percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab. Selain itu, pengalaman pribadi juga ikut membentuk kepribadian. Pengalaman berhasil, gagal, dihargai, dipercaya, atau bahkan ditegur dapat mempengaruhi cara anak berpikir, bersikap, dan berperilaku. Jadi, kepribadian terbentuk dari gabungan antara bawaan, lingkungan, dan pengalaman hidup. Setelah memahami faktor pembentukannya, sekarang kita masuk pada dimensi kepribadian. Ada 3 dimensi yang perlu kita pahami, yaitu ciri kepribadian, sikap, dan perilaku. Ciri kepribadian adalah karakteristik khas yang membedakan seseorang dengan orang lain. Misalnya, ada anak yang mudah bergaul, ada yang pendiam, ada yang disiplin, ada yang kreatif, dan ada yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Dimensi kedua adalah sikap. Sikap menunjukkan cara seseorang memandang sesuatu. Misalnya, sikap terhadap belajar, teman, guru, atau aturan. Anak yang memiliki sikap positif terhadap belajar biasanya lebih semangat dan tekun. Dimensi ketiga adalah perilaku, yaitu tindakan nyata yang dapat diamati. Misalnya, datang tepat waktu, membantu teman, berbicara dengan sopan, dan menyelesaikan tugas. Jadi, kepribadian seseorang dapat terlihat dari ciri khas dirinya, sikap yang ditunjukkan, dan perilaku yang dilakukan sehari-hari. Oke teman-teman, sekarang saya ingin kalian melakukan refleksi singkat. Coba pikirkan satu nilai yang paling kuat ditanamkan oleh keluarga, sekolah, atau lingkungan kalian sejak kecil. Apakah itu kejujuran, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, dan kepedulian. Lalu coba jelaskan bagaimana sikap itu mempengaruhi sikap dan perilaku kalian sampai sekarang. Tulis refleksi kalian di platform pembelajaran yang sudah disediakan. Nah, dari pembahasan tadi kita dapat simpulkan bahwa internalisasi nilai adalah proses penanaman nilai hingga nilai tersebut menjadi bagian dari kepribadian seseorang. Proses ini berlangsung melalui 3 tahap, yaitu transformasi nilai, transaksi nilai, dan transinternalisasi nilai. Kepribadian terbentuk melalui pengaruh faktor biologis, lingkungan, dan pengalaman pribadi.
Kepribadian juga dapat dilihat dari 3 dimensi, yaitu ciri kepribadian, sikap, dan perilaku. Jadi, sebagai calon pendidik, teman-teman perlu memahami bahwa pembelajaran tidak hanya bertujuan membuat siswa pintar secara akademik, tetapi juga membantu mereka membentuk sikap, nilai, dan perilaku yang positif. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga materi tentang internalisasi nilai dan pembentukan kepribadian ini dapat membantu teman-teman memahami pentingnya peran guru dalam membentuk karakter peserta didik. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar, terus menjadi calon pendidik yang inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.